Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian melalui aplikasi Zoom Meeting yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bergabung dalam majelis ilmu ini yang dikoordinir oleh Masjid Al-Iman Cipinang Elok. Kita doakan semoga DKM dan juga segenap pengurus Masjid Al-Iman Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa mampu menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak jamaah rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan menunjukkan kepada kebaikan berpahala besar. Artinya kita akan coba telaah dari beberapa tinjauan, termasuk dalam kajian fikih sunan ayat Al-Quran. Ini semuanya merupakan dasar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, karena kita menyadari bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini memang tantangannya sangat beragam. Makanya ketika seorang manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mestinya tantangannya jadikan sebuah ujian. Jadi jangan jadikan sebuah kendala. Seperti sekarang ini, kita sepertinya mendapat musibah berupa pandemi COVID-19 ini, jangan jadikan sebuah kendala. Jangan jadi sebuah rintangan, tapi jadikan sebuah kreasi. Alhamdulillah, ya. Dengan sikap kita seperti ini, maka muncullah kreativitas dan membangun pengajian ini. Makanya sampai-sampai saya hampir 1 minggu itu bisa 6-7 kali pengajian lewat Zoom. Ditambah lagi dengan ngajar di kelas juga pakai Zoom juga. Ini merupakan hikmah sehingga zamannya pun akan lintas wilayah, bahkan lintas negara. Nah, kembali kita katakan banyak menunjukkan kepada kebaikan dan berpahala besar. Kenapa? Ini merupakan salah satu upaya kita memberikan kesempatan orang lain, bukan hanya kita sendiri, untuk berbuat baik. Artinya lahan pahala begitu besar. Kesempatan beribadah kepada Allah begitu banyak. Tinggal kitanya, mampukah kita menjadikan semuanya sebagai sarana yang Allah berikan pada kita semua, sehingga tidak ada istilah bagi orang yang beriman pada Allah dengan benar yang mengatakan bahwasanya dengan pandemi ini fasilitas dan upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah hilang begitu saja. Tidak demikian. Nah, ini kita ambil dari dasar syariahnya dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi Abi Mas'ud ini meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW yang dalam perkataan kata beliau, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari berkata, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala sebesar pahala orang yang mengerjakannya. Nah, termasuk pengurus atau Masjid Al-Iman ini bagian dari upaya bagaimana memberikan kesempatan berbuat baik dengan cara menciptakan pengajian melalui aplikasi Zoom ini. Karena menunjukkan sesuatu itu berarti memberikan fasilitas, memberikan kesempatan. Nah, tinggal nanti kita lihat niatnya untuk apa. Kalau niatnya hanya untuk gaya-gayaan, berarti lain lagi di sisi Allah SWT. Tapi karena untuk memberikan kesempatan orang berbuat baik, dan mengikuti kajian-kajian seperti ini, maka Allah memberikan kesempatan paling besar bagi yang menunjukkannya itu. Sehingga Al-Quran pun memberikan satu ultimatum pada kita semua sebagai umat Islam ini. Kata Allah apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menggambarkan kita sebagai sekelompok umat. Maka ada ketentuan dengan wal takun minkum.
Artinya memang tidak semuanya. Maka ada sebagian dari kita semuanya. Sebuah umat, sekelompok umat yang tugasnya yad'una ilal khair. Dia harus mau mengajak, termasuk memberikan kesempatan mengajak itu. Yad'una ilal khair, yang mengajak orang pada perbuatan baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah segala kemungkaran. Itulah kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dalam hidupnya ini. Dari masalah ini, kita bisa jadikan sebagai acuan bagi kita semua. Bahwa ketika kita bicara bagaimana cara kita menyikapi kebaikan ini, makanya memberikan kesempatan berbuat baik, itu juga berpahala. Apalagi sampai kita mencontohkan kebaikan itu. Ini terkait dengan bagaimana kata mandal ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini terkait dengan dasar syariahnya. Apa makna hadis di atas? Yang pertama, setelah Rasulullah SAW menganjurkan orang untuk mentradisikan perbuatan baik dalam rangkaian hadis Riyadhus Shalihin dijelaskan, maka agar setiap kita dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena pada prinsipnya yang namanya perbuatan baik itu tidak selamanya menunggu apa yang Rasul kerjakan saja. Makanya hadis sebelum itu disampaikan tentang mentradisikan perbuatan baik, kata Rasulullah apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mentradisikan kebaikan dalam Islam, sunnah hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. La yunqas minhu syai'. Kata Rasulullah, barang siapa yang mentradisikan kebaikan di dalam agama Islam ini, maka baginya pahala dan juga pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Dan kata Rasulullah, la yunqas minhu syai', tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kesempatan peluang kita untuk jadi orang soleh ini banyak sekali pada dasarnya. Makanya ketika kita bicara masalah mentradisikan perbuatan baik itu, jadi kata-kata sunnatan hasanatan itu bukan sunnah dalam terminologi apa yang Rasul sampaikan, yang Rasul kerjakan, Rasul tetapkan, tetapi perbuatan sahabat atau generasi berikutnya yang sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam. Maka kalau kita lihat dalam asbabun nuzul hadis ini muncul, ketika ada sahabat Nabi orang Ansor, Rasul sedang duduk-duduk dalam satu majelis taklim atau majelis ilmu, ternyata ada seorang sahabat Ansor datang membawa bingkisan yang begitu besar sampai dia keberatan membawanya, membuat para sahabat yang lainnya terperangah. Akhirnya Pak heran, apa yang dibawa oleh sahabat ini? Ketika dibuka ternyata isinya pakaian dan makanan yang akan dihadiahkan pada Rasulullah SAW. Padahal kita tahu Rasulullah nggak pernah memerintahkan mereka untuk memberikan hadiah pada Rasul. Tidak pernah untuk memberikan makan pada Rasul. Tapi ini tradisi yang untuk mentradisikan kebaikan yang akhirnya Pak Rasul menyambut dengan penuh kegembiraan. Sehingga muncullah hadis mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Maka dia akan mendapat kebaikan sebesar kebaikan dia dan orang yang mengerjakan berikutnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah memberikan motivasi pada kita untuk kebaikan ini, ternyata berbuat baik itu jangan hanya sebatas bagi kita sendiri saja. Maka dengan berbuat baik adalah perbuatan yang orientasi kebaikannya pada diri sendiri. Walaupun orang lain belum tentu menikmati kebaikan itu. Nah, pada tahap seperti ini manusia berada pada posisi namanya adlun nafsi. Dia hanya bijaksana dirinya sendiri. Kenapa? Berbuat baik hanya untuk dirinya. Makanya kita sebagai seorang muslim tidak berhenti pada di situ. Kalau kita hanya memikirkan diri kita saja atau memikirkan orang lain, berarti kita nggak punya kepedulian sosial. Padahal Allah ciptakan kita ini terpadu antara unsur individual dan unsur sosial. Maka amal pun begitu. Ada amal kita yang sifatnya individual, ada amal yang sifatnya sosial. Nah, mumpung kita masih di dunia ini dan masih bisa beraktivitas, masih bisa hidup di dunia ini, maka amal yang terbaik kita kerjakan di dunia adalah manakala amal kita itu berpengaruh kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita masih di dunia, amal kita mencerminkan amal orang-orang akhirat nanti. Kenapa? Karena di akhirat itu sifatnya nafsi-nafsi.
nggak ada urusan dengan orang lain. Sehingga kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahkan pada hari kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi dan seterusnya. Kenapa? Karena di akhirat nanti orang nggak ada yang mikirin orang lain. Itu juga yang Rasul sampaikan ketika bicara sama Aisyah. Kata beliau apa? Yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ariyan hufatan. Jadi Rasul sama menyampaikan bahwa di akhirat nanti ketika di mahsyar orang akan dikumpulkan dalam keadaan seperti baru dilahirkan, tidak berbusana, tidak ada atribut apapun. Maka Aisyah nyeletuk mendengar hadis ini. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah tidak ada yang merasa malu di antara kita semua? Apa kata Rasul? Jangankan memikirkan orang lain. Untuk diri pun kita nggak mampu. Kenapa? Begitu dahsyatnya ahwalul mahsyar. Itu begitu dahsyatnya azab di padang mahsyar itu. Kenapa? Karena matahari sejengkal dari diri kita. Ini artinya ketika seorang sudah sampai di akhirat nanti, makanya nggak ada lagi pikiran untuk orang lain. Nah, mumpung kita masih di dunia ini, maka berbuatlah suatu kebaikan dan hendaknya berikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Ini dikatakan bahwasanya mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang saya menunjukkan pada kebaikan untuk orang lain berbuat kebaikan tersebut, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini terkait dengan motivasi kita dari mana hadis tersebut. Yang ketiga, mengajak atau menunjukkan orang untuk berbuat baik adalah upgrade dari tindakan baik pribadi. Berarti orang yang memberikan kesempatan berbuat baik, ini artinya dia mengupgrade dirinya, amalnya. Kenapa? Karena ketika seorang berbuat seperti itu, berarti memberi kesempatan orang lain berbuat kebaikan lebih dari itu. Makanya karena itu pahalanya akan lebih besar dan lebih langgeng. Tergantung kepada siapa yang mengerjakannya dan bagaimana kelanggengan amal perbuatan orang tersebut. Ya rahimakumullah. Jadi dari hadis inilah kita bisa melihat betapa motivasi untuk berbuat baik dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain adalah merupakan satu perintah dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada ayat mengatakan wal takun minkum ummatun. Hendaknya ada kita sekelompok umat yang umat tersebut sifatnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di samping dia berdakwah kepada kebaikan, juga memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah dari segala kemungkaran. Ini makna dari hadis Nabi SAW. Adapun makna ayat dari tersebut pertama bang, kata wal takun minkum menunjukkan perintah kepada sebagian saja. Kenapa pada sebagian? Karena rupanya di antara kita ini tidak semuanya mampu untuk mengupgrade amalnya tadi. Kadang-kadang di antara kita tipikalnya ada orang pemalu. Bahkan ada orang sufi. Di mana orang sufi itu biasanya ketika beramal soleh hanya untuk dirinya saja. Nggak pernah ngajak orang lain. Nggak pernah mencoba orang untuk berbuat baik. Jadi segalanya dilakukan sendiri. Mau makan, masak sendiri. Mau minum, nyari air sendiri. Mau berpakaian, jahit sendiri. Sehingga mau ibadah pun duduk sendiri. Di pojok masjid saja. Ini makanya kita katakan dalam hal ini orang bukan masuk golongan tadi wal takum minkum. Jadi kata wal takum minkum menunjukkan perintah kepada sebagian saja karena perkara ini tidak semua orang mampu dan pahalanya begitu besar. Maka prinsipnya jadilah orang-orang yang guroba. Kenapa guroba? Karena orang-orang yang beda dengan halayak yang ramai. Sehingga Rasulullah SAW memberikan isyarat pada kita tentang agama Islam ini. Apa kata Rasulullah tentang agama Islam yang disebut aneh ini atau yang asing ini? Bada al-islamu ghoriba. Wasaya'u ghoriban kama bada'an. Fatubalil guroba. Islam awal mula datang dalam keadaan terasing. Kenapa? Di tengah-tengah kaum musyrikin, Islam muncul mentauhidkan Allah SWT. Makanya memperjuangkan kalimat tauhid ini tidak mudah. Kita harus mau merelakan, mengorbankan apa saja. Karena tantangan adalah kemusyrikan. Dan lihat bagaimana perjuangan Rasulullah ketika di Mekah. Beliau begitu banyak mendapatkan siksa, mendapatkan aniaya, cemoohan, penghinaan, sebagai macam-macam. Kenapa? Demi tegaknya agama Allah dengan tauhid itu. Makanya itu termasuk yang terasing. Makanya Rasul akhirnya apa? Ketika ingin merubah masyarakat tersebut, mengasingkan diri beliau. Bertahanus di Gua Hiro.
kurang lebih 4 bulan beliau di sana. Setiap minggu 4 hari beliau berangkat ke Gua Hiro. Ini menggambarkan betapa Rasul berupaya untuk menjadi orang terasing saat itu, melakukan perubahan-perubahan. Kenapa demikian? Karena pahala untuk ini sangat besar. Itu kata-kata wal takun minkum. Yang kedua, dan kata ummah adalah sekelompok pengikut Nabi Muhammad. Jadi yang bukan pengikut Muhammad tidak masuk kategori ummah di sini. Kenapa? Karena kelompok umat Nabi Muhammad itulah yang mampu untuk mendakwahkan risalah Islam dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh karenanya kita lihat dalam aplikasinya, kadang-kadang ada di antara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak punya motivasi, tidak punya keinginan melakukan dua hal ini, amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Dan hal itu menjadi wajib kifayah atau wajib kifai sifatnya. Kenapa? Karena lagi-lagi kembali pada wal takun minkum, tidak semuanya umat itu mampu. Tidak semuanya kita mampu untuk melakukan tindakan seperti ini. Makanya sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau semuanya umat meninggalkan hal itu, tidak ada yang tampil memberikan penegasan amar nahi mungkar, maka kita dosa semua. Maka alhamdulillah ketika dalam kehidupan kita ini banyak kezaliman, banyak kebatilan yang muncul, ada sekelompok umat di antara kita semua yang komitmen, yang konsisten, dan berupaya memaksimalkan usahanya demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Makanya kita pun kalau nggak mampu, nggak boleh mencemooh hal itu. Minimal kita doakan, semoga mereka-mereka yang punya niat baik seperti itu, Allah berikan kemudahan. Kalau kita tidak mampu untuk bergabung bersama mereka. Namun demikian kita tahu bahwasanya ketika seorang sudah mendapatkan keadaan seperti ini, maka Allah akan tamhis, Allah akan seleksi, Allah akan saring. Di antara umat Islam dengan rupa banyaknya, maka pasti ada segolongan mereka yang tetap konsisten dengan amar nahi mungkar ini. Maka Rasul pun memberikan isyarat pada kita semuanya, akan tetap ada sekelompok umatku, mereka yang bertahan mempertahankan syariah ini berupa sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan syariat Allah secara umum. Itulah kata-kata ummah. Dan kata-kata humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena sebagai isyarat pahala keutamaan yang begitu besar dari Allah SWT kepada mereka dengan pengorbanan yang mereka lakukan dengan penuh kesadaran itu. Jadi dari ayat inilah kita bisa melihat bahwasanya betapa ketika Allah SWT memotivasi kita agar di antara kita ini ada orang-orang yang konsisten, yang komitmen untuk senantiasa bisa menjaga kesolehan amalnya dan memberikan orang lain untuk berbuat kebaikan itu. Makanya kalau kita katakan kalau ingin berbuat kebaikan, kita harus pikirkan juga siapa dan bagaimana orang bisa mengerjakan kebaikan itu. Nanti kita akan jelaskan di sini bagaimana cara kita menerangkan kebaikan tersebut. Gitu. Tergantung makna ayat dan makna hadis dari hadis yang telah kita sampaikan di atas tadi. Sekarang apa pelajaran kita ambil dari hadis ini? Tolong Afami dimatikan dulu mic-nya. Jadi pelajaran dari hadis. Yang pertama, hadis tersebut menunjukkan seseorang dalam kebaikan adalah tindakan yang memerlukan energi lebih dari sekedar berbuat baik saja. Kenapa energi lebih? Karena ketika dia menyampaikan kebaikan itu, dia berikan fasilitas pada orang untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena akan muncul macam-macam bentuk komentar dan penilaian orang lain. Makanya ketika dia berusaha untuk menyampaikan kebaikan, dia persiapkan dirinya. Apa dalilnya, apa dasarnya. Sehingga saya katakan, tindakan mendakwahkan agama ini perihal yang berat. Kenapa perihal yang berat? Karena memerlukan energi lebih dari sekedar dia mengerjakan kebaikan saja. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita sholat dan kita komitmen sholat kita selalu berjamaah sendirian saja kita datang ke masjid, itu baik memang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita ajak tetangga kita untuk berjamaah bersama kita. Makanya tindakan yang seperti itu melahirkan sebuah pengorbanan dan juga keseriusan yang tinggi. Nah, ini yang kita harus pahami dalam bagaimana cara kita memahami bahwa menunjukkan seorang dalam beribadah kebaikan itu tindakan yang memerlukan energi lebih dari sekedar berbuat baik saja. Makanya mengandung nilai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, menunjukkan kebaikan kepada orang lain artinya menjelaskan tentang yang hak dan yang batil. Kalau kita mendakwakan suatu kebaikan, maka harus kita padukan. Yang baik begini, yang buruk begini. Kenapa? Karena ciri Al-Quran begitu. Sehingga kata Allah apa? Ketika menjelaskan Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatul huda wal furqan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah pada manusia. Dan juga menjelaskan tentang fenomena hidayah itu. Termasuk untuk membandingkan mana yang hak, mana yang batil. Memisahkan mana yang salah, mana yang benar. Sehingga apa? Jangan sampai dengan kita mendakwakan agama Allah, justru orang lain makin bingung. Kan kadang-kadang kalau kita bicara dengan orang atau ahli filsafat, kita tidak punya background filsafat sedikit pun. Muter-muter pembicaraannya, bikin bingung. Makanya kata Rasulullah SAW, khatibun nas ala qadri ukulihim. Ajaklah bicara manusia dengan kemampuan akalnya untuk menerima hal itu. Maka itu kita katakan ada yang namanya manajemen dakwah. Ada namanya siasah dakwah. Bagaimana kita menawarkan dakwah ini bisa diterima oleh orang lain. Nah, sehingga dalam hal ini kita katakan di dalam taklim itu tidak cukup hanya dengan menyampaikan saja. Tidak hanya bersifat tabligh saja. Makanya saya selalu membandingkan, membedakan apa bedanya tabligh, taklim, dan tarbiyah. Nah, ini ketiga ini semuanya menyampaikan, memaparkan agama, ajaran agama pada manusia. Kalau tabligh sifatnya menyampaikan begitu saja. Sehingga ada ungkapan begini, alqi kalimatan sumatrukhum. Sampaikan beberapa kalimat pada mereka, tinggalkan setelah itu. Mau ngikut, mau enggak, terserah. Itu namanya tabligh. Makanya ada istilah tabligh akbar. Kenapa? Karena menyampaikan orasi yang begitu besar, begitu semangat, tapi belum tentu masyarakat yang mendengar itu paham apa yang disampaikan. Dan yang kedua ada namanya taklim. Apa taklim itu? Mengajarkan seorang agar paham. Makanya kalau inilah majelis taklim, berarti kita harus buka upaya saling memahami. Makanya tidak luput dalam taklim harus ada yang namanya dialog. Jangan bersifat monolog. Nah, dialog itulah yang penting bagi kita untuk kita jadikan sebagai acuan bagaimana cara kita menyikapi hal ini. Lagi-lagi Al-Quran mengajar kepada kita harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Makanya orang tidak boleh menutupi keburukannya, termasuk tidak boleh menutupi kesalahannya. Sampaikanlah apa yang dia pahami, diskusikanlah hingga didapat pencerahan dalam hidupnya itu. Dan pelajaran yang ketiga, membedakan antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Harus dengan tuntunan syariat. Kenapa? Walaupun kita paham dalam kaidah Islam mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik adalah berpahala, mengandung nilai sedekah. Tapi apa ma'ruf itu? Makanya al-ma'ruf di sini lagi-lagi harus mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kema'rufan itulah kita bisa tahu bahwa yang namanya ma'ruf perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan syariat dan sudah populer dalam masyarakat. Adapun kemungkaran adalah suasananya, nuansa adalah kezaliman-kezaliman. Makanya tolong bedakan nanti antara mungkar dengan fahsya. Kenapa? Karena mungkar adalah kezaliman, fahsya adalah kekejian. Dan dalam hal ini kita sering mendapatkan ada sebuah ungkapan di kalangan umat kita atau bangsa ini, bahwasanya ketika orang melakukan perzinaan, itu perzinaan bukan kemungkaran. Perzinaan merupakan tindakan fahsya, fahis, keji. Kenapa? Karena dalam perzinaan yang dilanggar bukan hak manusia, tetapi hak Allah ketika Allah memuliakan diri manusia itu. Nah, kalau kemungkaran seperti mencuri, membunuh, merampas, menipu, itu kemungkaran. Kenapa? Karena yang dizalimi hak manusia. Kalau yang menjadi objeknya sudah maafkan, selesai sudah. Contohnya kita mencuri harta orang, akhirnya orang lain memaafkan kita, sudah, kita tidak berdosa lagi, tinggal bertobat pada Allah. Tetapi kalau namanya fahsya, fahis, kekejian, nggak bisa urusannya dengan manusia itu. Sehingga dalam perzinaan nggak bisa kata ridho birido. Nah, sementara motivasi hukum di kita ini ya, tentang hal ini prinsipnya apa? Kalau orang berzina nggak kena pasal, tapi orang memperkosa kena pasal. Kenapa? Ada kejahatan seksual. Itulah kelirunya. Maka kita harus paham tentang bagaimana membedakan ma'ruf dan mungkar serta definisi yang lainnya dalam Islam itu.
Kemudian kata khair adalah bentuk sifat yang mencakup semua jenis kebaikan yang sifatnya disenangi oleh setiap orang. Makanya Allah SWT sampai-sampai mengistilahkan harta dengan sebutan khair. Ya. Dan dia telah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa? Karena harta itu pasti disenangi sama orang. Bahkan mohon maaf, ada orang sudah mau meninggal dunia masih butuh harta. Kenapa? Bahkan sekarang orang mau mati pun juga butuh harta. Kenapa? Kalau enggak nanti gimana cara ngurus jenazah? Sampai-sampai kalaupun kena COVID butuh harta juga. Itu semuanya terkait dengan kata-kata khair itu. Makanya ketika Allah kata dalam hadis Nabi al khair itu menggambarkan kebaikan-kebaikan sifatnya cakupan sangat luas. Baik berupa perkataan, berupa perbuatan, termasuk berupa sikap. Itu al khair namanya. Maka kata Rasulullah SAW, mandalla ala khairin. Barang saya menunjukkan kepada sifat-sifat kebaikan ini, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala sebesar orang yang mengerjakannya. Dan mengajak orang lain kepada kebaikan adalah hal yang spesial. Ya. Kenapa? Karena Allah SWT kaitkan dengan kata-kata wal takun minkum ummah. Kalau spesial berarti enggak semuanya sama. Nama spesial pasti khusus. Termasuk kita kalau diundang orang lain, ada kelas spesial bagi kita. Berarti enggak semuanya. Maka ditunjuk beberapa orang untuk mewakilinya. Nah, spesial. Gitu. Apalagi kita lihatnya Pak Tibian gitu, mendapat spesial. Kenapa? Ketika masuk ke masjid, bawa catatan semua. Spesial. Sampai orang komat jam berapa dicatat semua beliau. Spesial itu. Kenapa? Yang lain nggak nyontoh itu. Nggak mengerjakan hal itu. Jadi kalau ada yang namanya spesial, sesuatu yang sifatnya yang dikerjakan oleh dirinya, orang lain nggak bisa mengerjakannya. Itu spesial, Pak. Maka tadi hal ini menunjukkan kebaikannya spesial. Karena tidak semua orang atau umat Islam mampu melakukan hal seperti itu. Ya kayak sekarang ini. Ini juga kajian lewat Zoom spesial ini. Kenapa? Karena tadi banyak yang nggak bisa masuk ke Zoom. Gara-gara apa? Gaptek. Jadi terkait dengan hal ini maka banyak yang sifatnya spesial itu. Kemudian berikutnya menjelaskan antara yang ma'ruf dan mungkar harus dengan pemahaman yang mudah. Kenapa? Agar dapat diikuti orang lain dan sifatnya berkelanjutan terus. Jadi tujuan kita menyampaikan ma'ruf itu makanya lihat bahasanya. Kalau kita bicara kepada orang ahli teknologi, maka sampaikanlah halmu dengan konsep teknologi. Kepada para petani dengan konsep pertanian. Kepada apalagi ya pedagang dengan konsep perdagangan. Jadi harus jelas sehingga mereka bisa memahami dengan mudah. Nah, kalau mereka memahami dengan mudah konsep ma'ruf dan mungkar itu, maka mereka mudah melaksanakan hal tersebut. Makin banyak yang mengikutinya, makin besar pahalanya. Makanya Islam tidak menafikan seseorang ketika memberikan fasilitas. Termasuk ketika kita ingin berbuat baik, berikan fasilitas. Di mana fasilitas itu merupakan satu kebaikan yang terus menerus. Maka dikenal dengan kata-kata sodakoh jariyah atau wakaf. Makanya wakaf al-khair itu bagaimana cara seorang memberikan suatu fasilitas dan orang melakukan kebaikan terus menerus. Makanya pahalanya tidak akan pernah habis selama hal itu dimanfaatkan oleh orang Islam yang lainnya. Makanya di sini kita katakan ya dengan ketika kita berupaya untuk memanfaatkan hal itu, maka harus lihat bahwa menjelaskan hal yang ma'ruf mungkar itu sesuai dengan pemahaman yang mudah sehingga orang tidak bebani untuk memahami bagaimana hal itu dilaksanakan sementara sulit baginya menafsirkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, menunjukkan dan mengajak orang kepada kebaikan tidak harus memiliki ilmu terhadap semua masalah. Ya. Tidak mesti harus paham semua masalah. Kenapa? Karena yang kita sampai kepada orang lain itu sebatas apa yang kita miliki dan kita pahami. Karena tadi di awal saya katakan, ketika orang mengajak pada kebaikan, menunjukkan kebaikan, resikonya apa? Ini amal soleh yang di-upgrade oleh dirinya. Karena tadi akan ditanyakan, umpamanya seorang mengatakan, ayo si fulan, kerjakan hal ini. Kenapa ini kebaikan yang mutlak dari Allah? Orang akan bertanya, kenapa hal itu baik? Maka minimal kita harus tahu alasan itu baik atau tidaknya. Sehingga kata Syekh Utsaimin mengatakan,
yakni laisa bisartin ayakunal insanu aliman mutabahhiran fi kulli syai. Dalam rangka kita menunjukkan kebaikan pada orang lain, syaratnya tidak mesti harus mengetahui aliman mutabahhiran. Jadi ilmunya begitu mencakup semua permasalahan. Sehingga apa? Nggak mesti itu. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita yang sampaikan kepada mereka. Sehingga dikatakan walaupun demikian seseorang yang mengajak pada kebaikan, ia harus tahu apa kebaikan tersebut dan dasar syariahnya bagaimana. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi kita bedakan. Berbeda antara mubalik dengan da'i. Berbeda antara da'i dengan murabbi. Berbeda antara tabligh dengan ta'lim. Kenapa demikian? Karena yang tabligh itu sih menyampaikan saja. Nggak perlu orang tahu tidak, paham atau tidak, menyampaikan saja. Sementara taklim harus ada pemahaman. Dan dakwah harus memberikan contoh. Adapun murabi, dia harus bisa menduplikat dirinya pada orang lain untuk bisa diterapkan dan dijalankan dalam kehidupannya itu. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi walaupun bagaimanapun ketika kita berupaya untuk memberikan manfaat orang lain, maka di samping harus cara dengan yang mudah dipahami, juga kita punya kemampuan apa dasar syariahnya, apa konsep kebaikannya, yang itu merupakan kebaikan si Allah SWT itu. Dan kemudian berikutnya, besarnya pahala tersebut sangat tergantung pada kualitas al-khair yang kita dakwahkannya itu. Karena tidak semua al-khair itu atau kebaikan itu sama nilainya. Sebagai contoh umumnya, mengajak orang berinfak pada hari ini itu baik. Tetapi mengajak mereka berinfak rutin lebih baik lagi. Menyontohkan orang untuk selalu berjamaah itu baik. Tapi menjaga komitmen berjamaah itu lebih baik lagi. Jadi prinsipnya apa? Sama-sama khairnya. Tapi kualitasnya akan berbeda. Itulah kita katakan besar pahala seorang dalam menunjukkan kebaikan tergantung kualitas al-khair yang dia dakwahkan pada orang tersebut. Hadirin hadirat Bapak sekalian, ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami dan menjadikan bahwa hidup ini jangan hanya memikirkan diri sendiri saja. Karena lagi-lagi kita diciptakan oleh Allah mengandung dua dimensi. Pertama dimensi individual, sebagai adlun nafsi tadi. Kedua dimensi sosial, yang amal kita harus solihun li ghairina. Harus baik untuk selain kita ini. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Itu terkait dengan makna dari hadirin ayat ini. Inilah yang terkait dengan bagaimana cara kita memahami tentang perintah-perintah untuk kita berbuat baik dan kita berupaya bahwasanya kebaikan yang kita lakukan ini semata-mata bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita berupaya bagaimana kebaikan itu juga dirasakan oleh orang lain. Ya kayak sekarang ini kita katakan membangun pengajian seperti ini kan manfaat bukan kita sendiri. Orang lain pun bisa mengambil manfaat tersebut. Sehingga itulah yang kita coba jadikan sebagai acuan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Makanya karena ini merupakan taklim, kita akan buka dialog, diskusi tanya jawab antara kita semuanya, biar masing-masing memahami sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Maka yang punya background filsafat dia akan menjurus pada pemikiran yang sangat tajam sampai ke akar-akarnya. Ini kan kayak Pak Tidian ini selalu berpikir sampai dalam beliau. Kalau belum tahu huruf akhirnya apa, pasti akhirnya. Ya baik, saya kembalikan kepada admin kita pada hari ini, host kita, untuk kita pandu tanya jawab data kita semuanya. Saya silakan pada Mukhlis. Alhamdulillah, jazakallah khairal jaza Ustaz atas paparannya. Jadi dengan ngaji online ini memberikan kemudahan bagi kita yang misalnya terkendala oleh jarak. Jadi kalau ngaji online ini bisa sambil ngopi, ngeteh di rumah, Ustaz ya. Ya, Ya, minimal minum lah. sambil rebahan juga bisa. Tapi ilmu tetap nyampe di kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tafadhol. Tadi mic-nya kami mute semua, jadi jika ada yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mic-nya, atau bisa juga ada icon di bawah itu untuk
menampilkan jempol. Nah, tapi ini masalah lain lagi sih, masalah teknologinya takutnya Bapak-bapak Ibu jadi liar ya. Jadi silakan aja Bapak Ibu yang ingin bertanya, Atau bisa lewat chatting kali itu. bisa chatting juga, ada fasilitas chat di Zoom ya. Pokoknya segala cara lah. Ini Pak Apriyadi Sofyan sudah mengancungkan jempol, silakan diaktifkan mic-nya dan bertanya Pak Apri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan yang tentang tarbiyah, Ustaz. Afwan tadi tablik, taklim, dan tarbiyah. Oh gitu. Ya. Tentang tarbiyahnya mohon diulang atau diperdalam lagi, Ustaz. Baik, terima kasih. Bedanya dengan tablik dan taklim, Ustaz. Kalau Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang rahimakumullah. Ini pertanyaan baik sekali. Dan sebenarnya kalau kita sering ngaji di Aliman, sering saya sampaikan, tapi kita perlu ulang-ulang kembali. Karena katanya afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu adalah kena lupa. Dan kalau lupa gimana? Kita ingat-ingat kembali. Jadi saya sering membandingkan, membedakan antara 4 hal ini. Pertama adalah tabligh. Kedua adalah taklim. Ketiga namanya dakwah. Keempat namanya tarbiyah. Jadi 4 istilah ini masing-masing punya spesifikasi. Kalau tabligh itu sifatnya menyampaikan saja, tabligh namanya. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang udah dariku walaupun hanya 1 ayat. Artinya nggak paham yang lainnya, 1 ayat sampaikan saja. Berarti konsekuensinya apa tabligh itu? Kita nggak boleh memponis sesuatu. Sekedar menyampaikan, itu tabligh namanya. Makanya dalam prakteknya, orang ketika tugas sebagai mubaligh, gitu ya menyampaikan saja. Beda ketika masuk lebih tinggi lagi namanya taklim. Apa taklim? Dalam bahasa Arab namanya isolul ilm atau al-ma'rifah. Menyampaikan pengetahuan sampai orang mengerti. Makanya dalam taklim itu harus ada yang namanya komunikasi, tanya jawab seperti sekarang ini, taklim namanya. Jadi jangan sampai nggak paham, diam saja. Nah, nanti rugi bandar. Kan ada istilah begini, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Ketika dengar khutbah Jumat, cuma yang akhir doang dengarnya. Dia bilang, kok buruk sekali. Nah, makanya dalam hal ini kita katakan ketika taklim itu beda dengan tabligh. Kalau tabligh menyampaikan selesai sudah. Makanya tadi saya katakan orang ketika posisinya menjadi tabligh saja, dia nggak punya tugas untuk menjelaskan sampai orang paham. Yang penting orang tahu, ada informasi, dia kerjakan. Begitu saja. Nah, beda dengan taklim. Kalau taklim harus ada dialog ini. Jadi minimal tanya jawab. Bahkan boleh diskusi. Walaupun nanti akhirnya bisa berbeda dalam kesimpulan, nggak jadi masalah. Yang penting tahu ini punya dalil, itu punya dalil. Ini dasarnya, satu punya dasar syariah. Makanya saya katakan Islam itu Allah turunkan dengan dasar ayat Al-Quran, sunnah Rasul. Keduanya itu bersifat global, bersifat umum. Makanya lihat, kalau kita hanya mengandalkan ayat Al-Quran saja, nggak mungkin bisa sholat dengan benar. Karena Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara sholat yang sebenarnya. Nah, masuk kita pada hadis Nabi, Rasul contohkan cara sholat. Ternyata apa? Itu juga masih penuh penafsiran. Karena Rasul mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Harus melihat bagaimana cara sholat Rasul. Ternyata yang melihat Rasulullah bukan hanya 1-2 sahabat, banyak sahabat. Masing-masing memandang, masing-masing memperhatikan. Ada yang memandang posisi tangan Rasul, dia luput, tidak memandang kaki Rasul gimana. Ada yang mandang bacaannya, ada yang mandang posisinya. Maka berbeda itulah akhirnya muncul hadis yang berbeda-beda riwayatnya. Masih umum juga lagi. Maka muncul berikutnya penafsiran dan juga kesimpulan hukum dari para ulama-ulama berikutnya itu. Jadi yang namanya taklim sifatnya menjelaskan. Makanya boleh berbeda pendapat, tapi masing-masing punya dasar syariat. Kalau sudah punya dasar syariat, jangan kita saling menyalahkan. Maka dalam taklim itu kita terbuka. Tidak boleh kita memvonis. Pokoknya kalau nggak sama dengan saya pasti salah. Siapa yang bilang? Itu taklim. Nah, ada pun berikutnya dakwah. Dakwah itu artinya apa? Mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbika. Ajak orang itu. Bukan suruh. Bukan perintahkan. Tapi ajak. Kalau ngajak di belakang atau di depan? Di depan. Namanya ngajak. Berarti orang itu ikut juga. Kalau nyuruh belum ngikut. Makanya dakwah ini jangan seperti apa namanya, kalau di terminal itu namanya calo gitu ya. Kalau calo itu, ayo
melayu. Di belakang, ayo melaku. Nah, sementara penumpang naik, dia nggak ikut naik. Itu namanya penyuruh dia sifatnya. Jadi maklar. Nah, kita bukan maklar dakwah, tapi menjadi dai dalam dakwah itu. Maka ditunjukkan dengan contoh teladan. Itu masalah dakwah. Berarti dakwah lebih tinggi lagi kualitasnya. Kenapa? Dia semampunya mencontohkan apa yang dia akan dakwakan pada orang lain. Ada kisah di zaman guru besar yang namanya Ibrahim Adham. Beliau ini pada dasarnya sebelumnya sangat miskin hidupnya itu. Dikisahkan dalam sejarah itu bahwasanya ketika beliau mengajar pengajian seperti ini, taklim ini, ketika membahas masalah puasa, masalah sholat, fasih betul beliau ini. Sampai dasar-dasarnya. Tapi dia masuk masalah zakat, dilewatin aja. Dia mengatakan zakat wajib dan fardu ain bagi setiap muslim yang mampu. Enggak bahas banyak. Kenapa? Ketika ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa kalau masalah zakat kau tidak jelaskan secara tuntas? Kata beliau, karena saya belum mampu berzakat. Coba. Karena ketulusan niatnya itu, akhirnya apa? Allah anugerahkan kekayaan, baru fasih bicara zakat. Nah, kita pun begitu. Berdakwah, kita menyampaikan tentang prinsip infak, sedekah dan sebagainya, harus contohkan dulu, baru kita fasih ngomongnya. Nah, itu namanya dakwah. Nah, ada pun paling tinggi lagi adalah murabi atau tarbiyah. Kenapa tarbiyah? Tarbiyah di atas segalanya. Makanya tugas Rasul yang 4 itu, yang paling berat tarbiyah itu. Apa tarbiyah itu? Membersihkan jiwa seseorang dan memantaunya. Coba lihat dalam Al-Jum'ah dari 4 tugas Rasul. Pertama, yatlu alaihim ayati. Ini tugas Rasul. Ini namanya tabligh namanya ini. Menyampaikan saja. Kemudian, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Itu taklim. Kemudian, wa yuzakihim. Membersihkan jiwa dengan tarbiyah. Maka seorang Rasul sebagai murabbi beliau. Kenapa murabbi? Karena berupaya untuk mencetak sahabatnya mirip dengan perilaku Rasulullah. Makanya salah satu target tarbiyah yang terbaik adalah ketika seorang murabi bisa menduplikat dirinya kepada mutarabinya itu. Nah, oleh karena tarbiyah sifatnya khusus membentuk orang tersebut, maka pengawasan jadi perlu. Ini kan kadang-kadang kita suka begini, namanya seorang ditarbiyah, dia punya murabi dan murabi punya mutarabinya. Ketika murabi mengatakan, ayo besok laporan apa yang kalian kerjakan malam tadi. Kok orang ibadah dipantau sih? Gitu ya. Nah, dalam dunia taklim, dunia yang lainnya nggak manfaat, tapi dalam tarbiyah itu menjadi hal yang penting. Karena pengawasan terus. Makanya kalau sekarang kita sebagai orang tua, kan sebagai murabi terhadap anak kita. Sebagai seorang suami murabi terhadap istri kita. Sebagai anak murabi, sebagai orang tua kita juga, pada orang tua kita juga. Oleh karenanya kita memantau masing-masing, nggak ada masalah. Sehingga kesimpulan saya katakan, kalau dalam dunia tarbiyah tidak ada kata-kata bahasa riya. Ingat ya, dalam bahasa nggak ada kata bahasa riya. Kenapa? Karena dia menginginkan agar dirinya terbentuk, terkondisikan, dan tertakwin jiwanya itu. Makanya saya katakan antara anak dan orang tua nggak ada riya. Umpamanya anak pulang dari sekolah, Pak, tahu nggak? Tadi saya habis baca Quran 5 juz 3 jam. Bukan riya itu. Kenapa? Karena antara anak dan orang tua nggak ada kata riya. Sebaliknya orang tua pun begitu. Bilang pada anaknya, nah bapak ini rajin ke masjid nak, tiap hari. Sakit-sakit bapak jalan juga. Kenapa kamu nggak mau ikut? Itu bukan riya. Termasuk suami istri pun begitu. Makanya lihat Rasulullah SAW ketika beliau mengajak istri untuk ikut sholat berjamaah dan ikut sholat malam juga. Apa kata Rasulullah? Ketika di sepertiga malam Rasul membangunkan istrinya untuk sholat. Sampai suatu saat Aisyah kehilangan Rasul karena saking gelapnya. Diraba-raba kaki beliau. Ternyata apa? Begitu bengkak. Aisyah tahu. Apa Rasul riya? Enggak. Karena pada istri ini sifatnya enggak ada kata riya. Begitu seterusnya. Termasuk juga pada yang lainnya yang masih dalam lingkup keluarga kita sendiri. Ini perbedaannya dari 4 hal tadi itu. Saya kira itu ya, Hafi. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Silakan yang lain mungkin. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya untuk memperdalam materi ini. Sepertinya Pak Haji Tebian sudah aktif mic-nya. Selamat Pak Haji, jika ada yang mau tanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah ayat bahwa tugasnya Nabi itu hanya menyampaikan,
Bukan Jadi menyampaikan kalau 4, Pak. 4 tugasnya. enggak, yang di dalam ayat itu kan tugasmu adalah menyampaikan. Ya. Setelah itu silakan. Jadi kalau kita mengikuti kepada Nabi, berarti kita ya udah saya sampaikan, saya ngomong ini kamu ngikut terserah, nggak ngikut ya terserah. Gimana ini Ustaz? Nah, makanya itulah cara memahami ayat itu jangan hanya satu ayat digepek aja. Coba lihat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Kata Allah Pak, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Rasul kan ya? Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati. Tuh, menyampaikan namanya. Ayat-ayat Allah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diajarkan kandungan Al-Qur'an, hikmahnya perilaku Rasulullah pada mereka. Kemudian wa yuzakkihim, mentarbiah mereka itu dengan kebersihan jiwa. Jadi ini kesalahan kita memahami sesuatu. Kenapa? Karena ayat itu saling berkaitan. Makanya dalam ilmu ulumul Quran ada kata-kata munasabatul ayat bil ayat. Keterhubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Lagi-lagi kita katakan kita boleh berpendapat satu ayat tapi lihat ayat yang lainnya. Ini kadang kesalahan kita begitu. Hadis contohnya. Ini masalah yang sering ramai diungkapkan orang. Jadi masalah apa namanya? Bolehkah seseorang mendoakan orang sudah meninggal dunia? Oh, nggak boleh, nggak nyampe pahalanya. Kenapa? Karena yang diwajibkan doakan orang tua hanya anak-anaknya soleh saja. Kan keliru dia. Dasarnya apa? Hadis Nabi dengan idza mata ibnu Adam in kana ila min salasin. Hanya 3. Sedekah jariyah, awaladin sholin yad'u. Dia lupa dengan hadis Rasul yang lain. Bahwa Rasulullah ketika mensolatkan jenazah, yang disolatkan anaknya, atau sahabatnya, atau siapa. Enggak tentu. Tapi Rasul doanya sama. Allahumma gfir lahu untuk laki-laki. Warhamhu wa'afhu. Kalau nggak nyampe, kenapa harus sampaikan? Doakan itu. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Enggak hanya anak, enggak hanya orang tua, tapi siapa? Ikhwanuna yang beriman. Jadi ini makanya cara memadukan ayat. Jadi tugas Rasul bukan hanya tabligh. Makanya 4 itu sebagai kesimpulannya. Memang bagian tabligh, tapi ada yang ayat lain yang misalkan ada minimal 4 tugas Rasul itu. Ini dijadikan acuan. Akhirnya itu ya, Petidian. Tapi kan ada perkataan hanya, tugasmu hanya menyampaikan. Nah, iya, sekarang bilang ayat itu kan sifatnya umum. Ya. Diperkhususkan dengan soal Jumu'ah ayat 2. Coba. Petidian baca lagi terjemahannya nanti. Kata Allah apa? Huwallazi ba'atsa fil ummina rasulan. Ini kira-kira kita ragukan enggak? Kan enggak kan ayat Al-Qur'an gitu. Yang namanya wahyu Allah enggak mungkin salah, Pak. Enggak mungkin bertentangan. Sifatnya menjelaskan wahyu itu. Makanya saya perlu memahami muntasabah ayat kan untuk kita bisa mengetahui bahwa ada ayat sifat khusus, ada yang bersifat umum. Makanya kadang ketika tabligh itu sifatnya apa? Bagi mereka yang enggak punya kemampuan apa-apa. Termasuk ketika Rasulullah SAW ingin memberikan hidayah pada pamannya nggak mampu. Maka Allah katakan innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi lagi kembali pada Allah. Artinya setelah usaha demikian rupa maka kembali serahkan pada Allah SWT. Nah ini sebenarnya pada kajian-kajian hari Rabu itu nanti kita libatkan juga jamaah iman biar lebih menusuk gitu ya permasalahannya. Nanti saya minta mungkin Pak Budi ataupun Pak Imron masukin ke grup aja nanti undangannya itu biar apa namanya connect kajiannya. Karena saya hari Rabu ada kajian khusus jam 9 sampai jam setengah 11. Nah, itu jadi untuk tadinya jamaah Sunda Kelapa dan sudah masuk lintas jamaah. Bahkan dari Amerika, dari Malaysia, dari Norwegia sudah masuk juga, sudah ikut juga. Baik, saya kira ya. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang kita dalam memahami ayat itu terintegrasi ya dalam satu ayat terhubung dengan ayat yang lain. Masya Allah, subhanallah. Baik, berikut Pak Haji Maswar tadi sudah mengacungkan jempol. Tolong diaktifkan mic-nya Ustaz. Pak Haji. Ya, silakan Pak Maswar, mic-nya diaktifkan. Oke, akses. Diklik mic-nya Pak, yang merah.
nggak bisa di itu. Saya udah nonaktifkan di sini. Itu ada Dokter Fajar tuh. Sambil menunggu mengaktifkan mic-nya Pak Maswar, silakan Pak Dokter Fajar. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Pak Saiful. Salam buat keluarga ya. Amin, amin. Ya, mau nanya nih, kan Ya. dalam fenomena sekarang ini banyak Ustadz yang hanya menyampaikan amar ma'ruf. Ya, Mungkin tidak sedikit lah yang sampai nahi mungkar seperti imam besar kita Habib Rizik gitu, Ustadz. betul. Ya. Nah, jadi, kayaknya saya melihat fenomena ini dalam kepemerintahan sekarang ini mereka nggak mau berbenturan dengan Amirul Mukminin di Indonesia nih. Nah, tentunya umat kan jadi boleh dibilang jadi gambang gitu. Nah, jadi Mana gitu ya? sebenarnya gimana kita mencikapi ini Ustadz? Karena kan ada suatu hadis yang pernah saya baca, pilihlah ulama yang dibenci sama pemerintah. Begitu. Artinya dibenci lah, artinya bukan karena dia kan pasti akan menyampaikan hal-hal yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih dokter. Salam juga buat keluarga. Jadi begini, kan ketika Allah SWT menciptakan kita sebagai manusia ini, pertama Allah sudah berikan namanya tafawud al-aqidah, wa tafawudul iman, wa tafawudul ulum. Artinya Allah sudah berikan kelas-kelas. Ada tingkatan orang akidahnya, memang dia bertauhid, cuma di sisi lain masih belum bisa menjaga tauhidnya. Mukmin juga dia, gitu ya. Ada yang sudah beriman dengan sempurna, tapi untuk aplikasi imannya nggak sempurna juga. Ada kayak gitu. Ada juga yang ilmunya sebagian yang juga penuh ilmunya. Nah, dari ketapautan tersebut, makanya muncullah kita katakan kesadaran kita sebagai seorang muslim harus tadi bersifat komprehensif memahami sesuatu itu. Nah, jelas kata Allah tadi apa? Di dalam beberapa ayat yang lain pun dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru wa tu'minuna billah. Jadi kesempurnaan iman itu kalau dilakukan dua hal ini. Namun kena keterbatasan seseorang dalam melakukan tindakan nahi mungkar itu, maka dia akhirnya mainnya di jalur yang amar ma'ruf saja. Sehingga dikatakan amar ma'ruf lebih ringan ketimbang nahi mungkar. Contoh, ada seorang santri, ini contoh ya, kasus. Seorang santri baru pulang dari pesantren, dia ngajak orang untuk sholat berjamaah yang ringan aja, kita contohkan. Ternyata apa? Tidak semuanya orang mau mengikuti, tapi dia melakukan amar ma'ruf dalam hal itu. Tapi nahi mungkar, dia harus bubarkan itu, segala perjudian, tongkrongan, sebagainya. Nah, makanya kita kan kalau dia amar ma'ruf nggak diterima, bebas masalah. Artinya apa? Nggak ada ancaman. Tapi nahi mungkar, resikonya jiwanya. Nah, makanya hanya orang yang punya kemampuan khusus lah yang melakukan tindakan nahi mungkar itu. Seyogianya yang namanya nahi mungkar itu harus mengacu kepada kebijakan pemimpin suatu negara. Kenapa? Karena negara punya kekuatan. Nah, makanya kalau kita lihat terkait dengan bagaimana ya isu-isu saat ini, ya, ketika sebenarnya penguasa yang punya kekuatan justru sebaliknya membackup kemungkaran, justru mencegah kema'rufan. Ini kalau Al-Quran mengatakan orang munafik seperti itu. Karena dikatakan innal munafiqina yataba'una ba'duhum ba'du. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi kembali kita katakan itulah kadar iman dan Islam seseorang. Maka kalau pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Lagi-lagi kita katakan memang termasuk Imam Syafi'i mengatakan beliau itu tidak mau bergelut di bidang politik ataupun menjadi hakim. Kenapa? Karena resikonya kalau hakim itu akan tunduk kepada penguasa. Makanya Imam Abu Hanifah begitu. Satu bernama Khalifah Ma'mun kalau nggak salah itu datang minta pada Imam Abu Hanifah, ya Imam, kami mohon kepada engkau untuk menjadi hakim di negara ini. Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya tidak mampu menjadi hakim. Kenapa? Saya takut nanti engkau sebagai Khalifah tidak taat dengan apa yang kuputuskan. Kata Khalifah, enggak, saya akan taat. Nah, buktinya sekarang aja nggak mau mengikuti pendapatku. Jadi begitu prinsipnya. Jadi ketika Imam Abu Hanifah mengatakan, udahlah murid saya aja, Muhammad bin Yusuf yang akan menjadi hakim. Ternyata Khalifah nggak terima. Kata Imam Abu Hanifah, baru saya pun satu perkara sudah nggak taat bagi tahap berikutnya. Jadi memang resiko berat di sini, ketika kita menjadi orang yang terikat dengan kekuasaan, memang beratnya di situ. Makanya mohon maaf, seberapa kuat pun seorang ulama,
kalau dia bergabung dengan kekuatan seperti zalim, dia akan punya gigi lagi. Ya contoh sekarang aja kita Indonesia ini, wakil presiden orang ulama besar gitu ya. Tapi mana suaranya sekarang gitu ya. Kenapa? Karena terkungkung dengan sebuah kekuasaan. Makanya kekuasaan kulisai. Jadi kekuasaan menjadi apa namanya? Apa istilahnya? Pemicu semuanya. Nah, itu makanya kata Rasulullah apa? Abdulul jihad qaulul haq amama sultanil jair. Sebaik-baik jihad itu ketika kita berkata yang hak di depan pemimpin yang zalim. Nah sekarang orang yang mengatakan hak pasti penjara. Dan sebaliknya orang mencaci maki Islam malah dilindungi. Dan kezaliman berada di situ. Nah kita nggak masuk dunia ini, makanya kita katakan ulama dibagi-bagi. Dan ini bukan sesuatu yang aib. Ada sesuatu tadi katakan tafawut di dalam memahami Islam itu. Makanya memberikan kesempatan berbuat baik, menunjukkan kebaikan, ini amal soleh yang di-upgrade. Jadi nggak cukup hanya untuk manfaat diri, tapi memberikan manfaat pada orang lain. Makanya pahalanya begitu besar di sisi Allah SWT. Saya kira itu ya, Pak Dokter. Yang mudahan nanti kita ketemu lagi, kita lanjutkan dengan bahasan yang lainnya. Baik, Ustaz. Sama. Ya, kan Pak Mazhar ini udah masuk. Ya, silakan Mbak Haji Maswar. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. komputernya lagi hang, jadi pindah ke HP ini. Oh, alhamdulillah. Ustaz menarik ini. Ini kan zaman sekarang udah beda ya. Kalau ngajak itu juga orang ngajak dengan ramah, dengan apa gitu. Tapi sekarang sudah bisa dengan share, Ustaz. WA itu. Iya, iya. Nah itu mungkin barangkali share itu termasuk kategori Ngajak. ngajak itu tabligh gitu saya bilang tadi ya, bukan taklim ya, karena one way gitu. Dan kalau kita berbuat baik, yang kita ajak itu orang melakukan, itu kebaikan buat kita kan itu. Nah masalahnya sekarang kalau misalnya orang itu kan gampang share gitu kan, menyuruh ngapain gitu, padahal dia sendiri belum melakukan gitu. Kan kebaikan yang dia terima atau apakah dosa yang diterima gitu kan, ada ayat yang mengancam juga kalau kamu jangan kita berkata saja gitu, tapi kamu sendiri tidak melakukan. Betul. Mantap. Terima kasih. Pertama, kita bicara masalah teknologi dulu, Pak. Jadi namanya teknologi adalah wasilah. Wasilah itu merupakan cara, sarana. Ibaratnya begini, yang namanya alat itu harus tunduk kepada yang memperalat. Contoh sekarang namanya dalam dunia politik, polisi alat negara. Jadi perlu tunduk kepada pemimpin negara. Makanya kalau ada polisi berbuat seperti itu, yang salah bukan polisinya, kepala negaranya. Kenapa? Dia sebagai pemimpin negara. Nah, ini terkait dengan masalah alat. Nah makanya kita pun sadar, WA ini alat. Zoom juga alat. Apalagi teknologi yang lain juga alat semua. Nah yang namanya prasarana dan sarana itu merupakan harus tunduk pada kita semuanya. Berarti kalau kita mendapat kesempatan meng-share ya, berita-berita yang baik-baik, ini mengajak orang berbuat baik. Nah adapun kalau kita nggak mampu, bukan karena kita sengaja kita nggak mau ngerjakan, tapi justru kemampuan kita sejauh mana. Makanya orang ketika meng-share sesuatu tergantung niatnya. Kan sama gini, yang nggak usah pakai sarana aja. Kita ngajak orang sholat berjamaah ke masjid. Tapi kita nggak sendiri mau sholat. Nah, berarti kan masalah juga di situ. Jadi prinsipnya itu berkesalah pahala saja. Makanya kata Allah apa? 5 taquluna ma la taf'alun gitu kan. Kabura maktan. Jadi kabura maktan bukan dosa, bukan apa istilahnya, bukan nggak dapat pahala. Dapat pahala cuman dibenci sama Allah. Kenapa dibenci? Karena dia tidak mencontohkan. Makanya sebaik-baik cara adalah dengan cara dakwah. Apa itu? Mengajak orang, artinya yang dia dikerjakan oleh orang lain. Nah dalam hadis yang atas kita bahas ini, kata mandal ala khairin, sifatnya menunjukkan saja. Bisa hanya sifatnya menunjukkan, bisa juga mengajak untuk berbuat kebaikan bersama-sama. Jadi prinsipnya makin besar kontribusi kita, makin besar pengorbanan kita dalam menciptakan kebaikan, pastinya makin besar paling dapatkan dari Allah. Makin kita sepelekan kebaikan itu, makin hilang kebaikan bagi kita semuanya. Kadang-kadang orang ya udah sekedar nggak baca, share-share aja gitu ya. Nah ini kan berarti dia menghilangkan kebaikan berdasarnya. Coba dia baca dulu, dia telah dulu, benar nggak? Yang pertama. Yang kedua, resiko kita nge-share kebaikan ataupun apapun melalui media sosial itu tersebut adalah kita masuk dalam lingkup fitnah semuanya. Kenapa fitnah? Karena kita nggak pastikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hoax, mana yang tidak hoax, gitu ya, mana yang fakta.
Kadang-kadang secara logika, wah, ternyata apa? Dibilang hoax. Nah, sudah diadopsi macam-macam, sudah rubah demikian rupa. Makanya berat dunia seperti ini. Oleh karena itu kita katakan dosa kita dalam hal ini memang antara pahala tipis bedanya. Tapi lagi-lagi harus prinsipnya kita tingkatkan kebaikan ini. Karena pada dasarnya kata Rasulullah, wa'at bi isayatal hasanata tamhuha wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Sertakanlah setiap keburukan dikerjakan dengan kebaikan-kebaikan. Contohnya begini, habis nge-share sesuatu yang nggak jelas, tapi ini penting bagi kita namanya. Lakukan dengan share yang lain yang sifatnya mengajak kebaikan yang mutlak. Umpamanya, habis nge-share informasi tentang kondisi saat ini, kan masih dilakukan siapa yang benar, siapa yang salah. Maka berikutnya, ayo udah masuk waktu zuhur, mari kita sholat. Kan kebaikan. Ada orang mengingkari itu nggak ada. Jadi mensensiti begitu. Jadi banyak cara untuk kita mengambil kebaikan dari semuanya itu. Itu Pak ya. Ya, insya Allah kita bisa pahami dan kita bisa laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah semakin terang, semakin menarik ini. Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal yang lagi ngopi itu tolong jangan terlalu dipamerkan ngopinya ya, bikin pengen itu pahami. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada kesempatan waktu kurang lebih 10 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Mesti ngopi nanya nih, ngasih masukan. Lagi Ustaz. Oh ya, silakan. Pak Dokter lagi, silakan. Ustaz, ini kan kondisi sekarang ini kan mungkin nggak lepas dari umat Islam yang pinter agama, pinter ilmu. Mereka nggak terjun ke politik. Ya. Sedangkan sistem pemerintahan kita ini kan masih berdasarkan partai-partai nih, malah ada election threshold juga misalkan. Nah, gimana kita menumbuhkan kesadaran dari umat Islam, khususnya yang pinter-pinter nih dalam hal agama, maksud saya ustadz-ustadz lah terjun ke politik sehingga nanti bisa banyak partai-partai yang bisa membawa nuansa Islam dalam membuat suatu keputusan kah atau RUU kah gitu Ustadz. Ya. Nah, sekarang ini kendaraan kita dikerdilin nih, kayak ada partai Islam, kan banyak partai Islam tuh, ada PAN, ada PKB, ada PKS. Saya melihat hanya PKS yang masih berdiri komitmennya sangat baik ya begitu Pak Ustadz. Saya bukan anggota partai karena saya PNS Tat, nggak boleh saya partai Tat. Ya. Tat. Apa? Terima kasih. Ini begini. Kalau usulan bikin partai, nanti bikin partai ustadz semua. Yang kita kan partai wadah, Pak. Ini partai wadah. Kenapa? Karena kita hidup di alam demokrasi, mau nggak mau mengusulkan satu kebaikan ataupun perubahan lewat partai, lewat demokrasi. Makanya saya kalau ngajar Pancasila itu di kampus, saya bilang begini, kalau ada calon pemimpin, baik gubernur maupun presiden, yang sifatnya independen, itu nyalahin Pancasila, Pak. Kenapa? Karena sila keempat itu dengan tim perwakilan. Gitu. Walaupun kemarin anggota dewan ada yang nggak hafal Pancasila sila keempatnya, disurakin mahasiswa gara-gara apa? Nggak hafal sila keempat itu, emang agak panjang. Jadi kembali kita hal ini sebenarnya yang kita bicarakan bukan dia harus nunggu wadahnya apa, tapi sebagai seorang yang paham agama, paham ilmu dengan baik, dia harus jeli bahwa mana yang memang dibangun atas dasar kesadaran untuk menjalankan agama dan menjalankan keadilan itu dia jadikan acuannya. Saya tidak mempromosikan satu partai apapun, jelas saya suka mendukung orang-orang PKS gitu aja. Jadi artinya apa? Ketika kita bicara tentang masalah berkesinambungan dalam kita menyampaikan kebaikan itu, karena ada wadahnya. Nah wadah itulah yang kita harus bangun. Makanya cirinya gampang. Ketika Islam menyampaikan konsep politik, cuma dua prinsipnya. Pertama adalah, kedua al-istisar, musyawarah. Itu aja dua. Kalau dua ini sudah diterapkan, selesai semua masalah. Contoh namanya, kenapa? Kan katanya DPR itu sebagai lembaga istisar, gitu. Lembaga musyawarah. Kok dalam musyawarah banyak orang yang dikekang? Itu berarti nggak benar. Diintimidasi nggak benar. Dicekal nggak benar. Istilahnya artinya orang musyawarah itu untuk mencapai kemufakatan. Makanya bedakan antara demokrasi dengan musyawarah. Islam memang menganut prinsip musyawarah, tapi Islam tidak menggunakan demokrasi yang liberal seperti itu. Makanya gimana kita meramu hal itu? Musyawarah itu yang menjadi acuannya. Lihat Pancasila bunyi apa? Yang kali sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu menggambar apa? Musyawarah dan perwakilan. Artinya harus ada unsur perwakilan di sana. Nah, makanya kita katakan sekarang ketika masyarakat semuanya tidak lagi senang pada DPR yang tidak mewakili dirinya, ini kesalahan kita sebagai umat. Makanya tugas para asatid, para ilmuwan, para ulama itu menyadarkan masyarakat di bawah. Jadi tidak semua ustadz harus masuk dalam dunia partai, dunia politik semua. Nggak mesti. Walaupun Islam juga nuansanya politik juga. Kenapa? Karena ada unsur siasah di situ. Nabi itu tokoh politik. Buktinya apa? Beliau ketika di Mekah, kenapa hijrah? Karena secara politik beliau belum punya kekuatan. Ya, ini belum punya kekuatan. Kalau bertahan di Mekah, nggak berkembang dakwah. Maka beliau hijrah. Dan politik kedua ketika sampai di Madinah, gimana cara menghimpun kekuatan itu? Maka caranya beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Jadi ketika kita ingin membangun kehidupan di masyarakat sana, bukan lagi tanggung jawab pemimpin saja. Bagaimana bijaksana pemimpin memberikan perwakilan pada masyarakat itu. Kan dengan demikian orang-orang Muhajirin nggak terlantar hidupnya. Maka dijelaskan, nggak sampai 3 bulan ya, Nabi hijrah ke Madinah itu, para Muhajirin sudah punya tempat perlindungan masing-masing. Kenapa? Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Coba prestasi Rasul begitu bagus. Coba seandainya kalau seorang Rasul sebagai pemimpin tunggal, beliau yang harus ngurus semuanya, sampai masalah mengawasi peternakan bebek diurus juga, nggak selesai masalahnya. Jadi yang punya tugas biarin tugasnya. Sebagai pemimpin mengontrol dari atas, bagi tugas dengan jelas. Jadi begitu prinsip Pak. Makanya seorang ustadz tidak mesti harus bergabung semuanya. Penting tadi, gimana cara dia memaparkan konsep Islam itu. Adalah walistisar. Jadi musyawarah dan keadilan itu. Makanya kalau udah selesai, udah mentok hal itu, maka yang ketiga adalah apa namanya? Istikharah pada Allah SWT. Makanya Rasul mengajar istikharah, kata sahabat, seperti Rasul mengajarkan Al-Quran pada para sahabat. Sehingga ada patah mengatakan, mana dima manistakho, mana dima manistasyaro, wa ma khaba manistakhor. Tidak akan pernah merugi orang yang bermusyawarah, nggak akan benar kalau dia istikharah dalam hal ini. Jadi sifatnya ketika dia berupaya untuk menjadi orang yang terbaik dalam hidupnya, jadi lakukanlah 3 hal itu. Musyawarah, keadilan, dan istikharah terakhir. Nah kalau semua ustadz, semua ulama punya seperti ini, insya Allah nggak ada ulama ustadz yang sifatnya hanya balelo. Jadi yang ikut-ikut aja atau yang cuma menghindar begitu saja tanpa dasar apapun. Jadi ini kita harus pahami tentang prinsip-prinsip dasar syariah itu. Adapun perbedaan pandangan boleh dimusyawarahkan lagi, didiskusikan. Jadi jangan menganggap kita harus bersifat homogen semuanya, nggak mungkin. Karena Islam itu sudah memberikan isyarat kita bersifat heterogen. Makanya kata Nabi apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab pada apa yang dia pimpinnya. Termasuk kita memimpin di rumah tangga kita. Kan nggak mungkin harus sama antara rumah tangga A dengan B, harus sama, nggak mesti. Baik cara ekonominya dan kesejahteraannya dan dalam pemahaman syariatnya itu. Tapi kalau mereka bersatu sebuah kehidupan bersama, baru akan jadi kesempatan yang baik banget mengembangkan syariat itu. Saya kira itu ya. Baik, insya Allah kita doakan saja. Ya, mudah-mudahan para asatid, para ulama ini, walaupun dia nggak masuk dalam dunia politik, tapi dia mengarahkan orang untuk bisa memilih pemimpin yang terbaik. Kenapa? Karena kewajiban sifatnya. Kalau dia salah, resikonya bukan di dunia saja. Dia harus mendapat tanggung jawab semuanya itu. Makanya jari kita ini, ketika nyoblos memimpin itu tanggung jawab kan di akhirat nanti. Jangan dianggap sepele. Ini kadang orang yang bilang, ini kan cuma dunia. Dunia itu mazro'ah, ladang. Akhirat sebagai kita tempat mendapat hasilnya. Saya kira itu Pak. Ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Insyaallah, barakallah. Ini hikmahnya kajian online ini semua bisa hadir Ustaz. Sampai menit ini saja masih ada yang join Ustaz. Bahkan dari mulai anak dan bapak ini ada yang hadir nih. Pak Akung Tebian anaknya subhanallah banyak juga yang ngaji di sini, dan suami istri juga ada yang gabung dengan akun yang berbeda-beda. Masya Allah. Ini lagi musuhan apa memang lagi rame-rame? Memanfaatkan fasilitas. Memanfaatkan. Silakan, kita masih ada waktu kurang lebih sampai jam 7 nanti. Bapak Ibu barangkali masih ada yang ingin bertanya. Bu Panda, gimana kabarnya?
Bu Fanda mohon diaktifkan dulu mic-nya. Oh Baik. iya. Oh iya. Silakan Ibu. Saya cuma kebetulan jadi pendengar aja nih Pak, kelihatannya minoritas soalnya. Banyak Bu, kaumnya di bawah. Nah, banyak ya. Ya mudah-mudahan kebaikan ini bisa kita semua sama-sama kerjakan Ustadz. Amin. Tinggal kita ikutan panutannya para ustadz yang istimewa kayak Ustadz Akif aja deh. Masya Allah, jangan Makasih Ustadz. sama-sama. Ya silakan yang lain mungkin. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Tibian lagi yang Pak Tibian mau bertanya. Wah, silakan Pak Haji diaktifkan dulu mic-nya Pak Haji. Mic-nya dipencet yang merah biar jadi putih. Pak Tibian mic-nya. Di atas ada titik 3 dipencet nanti pilih unmute. Ini kendala teknologi namanya. Sebentar saya lagi nyari Pak Tibian di mana nih akun Tibian. Unmute. Suaranya belum masuk Pak Tibian mic-nya. Belum bisa. Tanya Pak Imron, sebelahnya Pak Imron. Iya, ini lagi di unmute tapi dari sini belum bisa. Karena beliau ngelik dulu. Diketik di chatting. Ngomong sendiri dia. Pak Haji, Pak Tibian, mohon diaktifkan dulu mic-nya Pak Tibian. Pak Tibian nggak kedengeran suaranya. Mic-nya diaktifkan dulu baru bicara Pak Tibian. Asik sendiri dia. Ini Pak Aprial mungkin ini udah aktif mic-nya. Assalamualaikum Udah. Ustaz. Udah. Oh, baru masuk. Udah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Aprial dulu ya. Silakan Pak Aprial. Ya. Ini menyambung pertanyaan Pak Mazwar tadi. Ya. Itu antara untuk men-share sesuatu di medsos ini, kalau kita belum menjalankan, apakah memang sikap kita tidak harus menyampaikan atau seperti yang kita dengar juga ada ayat sampaikanlah walaupun satu ayat itu Ustaz, gimana tuh? Ya, baik. Itu yang saya katakan di awal tadi. Manusia ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ada yang dia hanya memberi orang berbuat baik, dia nggak mampu kebaikan itu. Maka tergantung niatnya. Kalau dia nge-share sesuatu dan sengaja dia mengingkarinya, berarti dia termasuk orang yang munafik. Karena munafik, karena Allah akan laknat di situ. Walaupun dia belum dapat pahala gara-gara memberikan orang berbuat baik. Tapi kalau memang dia mengerjakan hal itu karena nggak mampu, itu pahala juga bagi dia dari orang yang mengerjakannya. Maka dalam hal ini kita katakan kata-kata baligu ani walau ayah itu memang sampaikan saja. Kan menyampaikan sekedar informasi, Pak. Apa itu informasi? Menyampaikan kabar sesuatu dari orang lain, biar orang tahu informasi tersebut informasi. Beda dengan isu. Makanya saya kadang-kadang oleh ngajar pendidikan agama, saya katakan kita harus paham dengan 3I dalam kita menyikapi agama. Apa 3I itu? Pertama dalam isu. Isu itu apa? Berita yang tidak jelas dari mana sumbernya. Makanya yang namanya isu itu belum tentu salah. Ingat ya, isu belum tentu salah isinya. Cuman nggak jelas sumbernya. Itu isu namanya. Yang kedua, informasi. Jelas sumber tapi belum tentu materi selalu benar. Makanya perlu dianalisa. Nah, kalau udah masuk pada ilmu, namanya kebenaran sudah dibuktikan. Dalam kita beragama itu, informasi agama, maka tiga itu kita pilih mana. Kalau kita beragama hanya bersama pada isu saja, nggak pernah beres. Karena dasarnya katanya. Kayak tadi, ayo kamu datang sini. Emang kenapa? Ya kata orang. Dasarnya apa? Jangan sampai isu begitu. Kalau informasi, dikoreksi dulu. Artinya kita analisa.
secara komprehensif dengan dasar yang lainnya. Kalau udah benar, maka menjadi dua ilmu. Karena ilmu artinya kebenaran yang dibuktikan dalam sektik itu. Jadi ketika kita nge-share satu kebaikan lewat WA ataupun apapun, berpahala Pak. Karena kebaikan sifatnya. Walaupun kita belum mampu mengerjakan kebaikan. Nah, berarti kita hanya dapat pahala dari orang yang mengerjakannya saja. Kita nggak dapat pahala apa yang kita kerjakan. Makanya ketika Rasul mengatakan dalam mentrazing kebaikan dalam hadis yang lainnya, kata man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang saya mentradisikan, membiasakan berbuat kebaikan dalam Islam itu, pertama dia akan dapat pahala kebaikan yang dibuat, kedua pahala orang mengikutinya berikutnya. Itu baru yang terbaik. Jadi punya peringkat-peringkat itu. Oleh karena itu kita katakan jangan kita khawatir, jangan kita takut. Kalau kita ingin menyampaikan kebaikan, sampaikan saja. Yang penting bagi kita ini kebaikan. Dasarnya apa? Lihat, biar itu sekedar informasi, bukan sekedar isu. Kalau kita, sumber dari kiai ini, sampaikan saja. Sumber dari ini, sampaikan saja. Karena kita yakin dia punya dasar, punya dalil. Nah, untuk sampai kepada sebuah ilmu, kita harus paham dalilnya. Makanya kalau ilmu sampaikan, nggak boleh ada yang nolak. Tapi informasi, masih mungkin orang menolak. Karena kebenaran informasi itu. Jadi kontennya benar atau salah, bukan sumbernya. Karena ada seorang profesor umumnya di bidang agama, dia katakan nggak usah belajar agama, sia-sia umur itu. Informasinya benar dari seorang profesor agama, cuman kontennya nggak benar. Kenapa? Kok tidak bermanfaat belajar agama itu? Contoh-contoh seperti ini. Ya, termasuk kita pengajian seperti ini, makanya kita coba ramu semuanya. Ada yang sifatnya sebuah informasi, ada yang namanya ilmu, tergantung kita menyikapinya. Makanya saya berusaha di dalam pengajian minimal informasi saya sampaikan. Kalaupun nggak sampai sebatas ilmu, tapi saya na'udzubillah menyampaikan sesuatu tanpa saya tahu dasar-dasarnya itu. Maka saya kadang sebelum menyampaikan sesuatu, saya coba lihat dasarnya apa, dalilnya apa, konotasinya kemana. Kayak gitu Pak ya. Ya, syukuran Ustaz. Terima kasih. Ya, silakan Pak Tibian. Udah aktif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menyangkut khalifah ini Ustaz. Karena tahun 2024 nanti akan memilih khalifah. Di sini waktu Umar mau meninggal, beliau berwasiat. Masalah khalifah, saya telah memerintahkan agar masalah ini dimusyawarahkan antara Utsman, Ali, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini perwakilannya kok ditunjuk oleh pemimpin, apalagi pemimpin itu sudah mau meninggal. Jangan-jangan karena sudah mau meninggal masih mempunyai keinginan, misalnya gitu. Ini gimana nih Ustaz? Baik, gini Pak. Kalau dalam Islam itu setelah Rasul wafat ada namanya ahlul halli wal aqdi. Jadi majlis syuro. Nah itu. Makanya dalam partai juga ada majlis syuronya. Suaranya diaktifkan. Udah, dengeran. Pak Tibian kedengeran suara saya? Ya. Baru mulai kali ini. Udah dapet. Oh, ini Pak Bu Eli matikan dulu mic-nya. Pak Tibian dengar suara saya? Dengar. Nah ya baik. Di dalam masalah khilafah, kan itu kan pasca Rasul wafat. Khalifah pertamanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah ketika pemilihan Abu Bakar As-Siddiq itulah terjadi namanya ada ahlul halli wal aqdi. Itu para sahabat-sahabat, as-sabiqun awalun, para pemutussan sahabat dijadikan sebagai badan musyawarahnya. Disebut dengan majlis syuro sekarang ini istilahnya. Nah majlis syuro itu ketika Umar mau wafat, kenapa? Itu bukan kelanjutan saja kata Umar disebut, karena Umar tahu siapa yang majlis syuro itu. Jadi bukan Umar yang nunjuk, Umar menyebutkan, beda dengan menunjuk. Kalau menunjuk dari nggak ada majlis syuro diciptakan satu persatu. Nah, termasuk Arab Saudi yang kerajaan itu kan akhir-akhir pada zaman sebelum siapa tuh? Fahad, Malik Fahad itu dibentuk majlis syuro, dewan penasehat bagi mereka itu. Nah, dari mana cara mengambilnya? Mereka dari orang-orang yang berjasa dalam kerajaan. Ada yang punya silsilah, punya peran dalam membangun kerajaan itu. Ini merupakan salah satu kebijakan namanya. Ketika kebijakan itu muncul, maka pada zaman Umar bin Khattab, ketika namanya khilafah itu melalui majlis syuro tadi. Buktinya apa? Ketika Utsman dipilih, enggak langsung Utsman loh ditunjuk.
Ada sahabat lain dulu, tapi menolak. Sampai akhirnya musyawarah, 6 orang itu nggak salah, baru terjadi Utsman jadi khalifah saat itu. Jadi lagi ada prinsip musyawarah dalam hal ini. Makanya yang namanya musyawarah lewat perwakilan. Jadi zaman para sahabat dulu nggak mungkin ada pemilu terbuka gitu ya. Jadi ada pemilu rakyat gitu kan. Nah, itu dibuka semuanya. Panitianya bingung. Sampai kemana? Karena dalam hal ini khilafah itu mewakili semua umat Islam seantero dunia gitu. Nah, namun demikian kita kan ketika sekarang terjadi setiap negara punya pemimpin, maka ditetapkanlah sebatas satu negara tertentu saja. Makanya saya katakan Pancasila udah benar dengan sila keempatnya itu. Bahkan saya katakan karena saya ngajar Pancasila dari tahun 97 Pak, gitu, ngajar Pancasila, jadi minimal dikit banyak buku kita baca tentang masalah Islam Pancasila itu. Memang bangsa kita ini pada dasarnya punya naluri loh. Naluri baik. Kenapa? Karena prastasti wujudnya negara Indonesia ini itu dari cikal bakal kerajaan yang baik-baik. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Majapahit, kemudian Sriwijaya. Itu kan semuanya menggambarkan kebaikan-kebaikan. Dari situlah Pancasila diambil dasarnya. Nah, cuman kadang-kadang kita sekarang ini karena mohon maaf berpikiran secara berlebihan gitu, atau antipati, udah dengar suara khilafah, oh pasti begini. Enggak tentu. Jadi prinsip musyawarah tetap diadakan. Makanya saya katakan dalam Islam itu cuma 3 sistem perpolitikan itu. Pertama adalah keadilan, kedua istilah musyawarah, ketiga istikharah. Makanya kalau sudah mentogel musyawarah nggak ada yang mau ngalah, semuanya ingin menyampaikan istikharah lah kalian. Jadi akhirnya dalam hal ini yang namanya dalam khilafah tadi bukan Umar yang menunjuk, berdasarnya Umar hanya menyampaikan informasi itu. Makanya beda dengan menunjuk ya. Kalau menunjuk saya sebagai seorang pemimpin, saya udah mau lengser gitu. Saya bilang, ini saya tunjuk si pulang. Itu baru penunjukan. Tapi kalau dalam ahlul halli wal aqdi, ini jadi Abu Bakar tidak ada. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar dibaiat saat itu, ditunjuklah atau dimusyawarahkanlah orang antara Ansor dan Muhajirin. Siapa kira tokoh-tokoh yang berperan di sini? Persis dengan Indonesia. Ketika menciptakan dasar negara, kan mereka dengan musyawarah. Presentasi. Siapa namanya? Dr. Sutomo. Kemudian siapa lagi tuh? Saya lupa namanya, 4-3 orang itu. Ternyata apa? Mereka punya kesamaan, termasuk Soekarno saat itu menyampaikan visi dan misinya. Maka dimusyawarahkanlah. Itu menggambarkan tentang hasil musyawarah semuanya. Jadi kalau ada musyawarah, insya Allah aman. Termasuk ketika namanya DKM Masjid Al-Iman ingin menciptakan satu program yang besar, kan dengan musyawarah. Nggak mungkin Pak Imran sendiri yang memutuskan. Jadi walaupun sebagai ketuanya, pimpinannya tetap harus mengambil istisar tadi itu. Karena lagi dikatakan mahoba manistasyara wa manadima manistakhor. Tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah, tidak akan pernah merugi orang yang bermusyawarah, tidak akan menyesal orang yang istikharah. Makanya prinsip kita terapkan hubungan kita semua. Saya kira itu ya. Ini udah jam 7 lewat. Terima kasih. Jazakumullah. Alhamdulillah sudah mendekati akhir kajian. Di akhir barangkali ada kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Iman, Pak Haji Imron Asyari, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira pada Pak Ustadz yang alhamdulillah pada hari ini sudah memberikan tausiah. Ini perdana ya Pak Ustadz untuk Al-Iman ya. Tapi kalau di grup-grup yang lain saya lihat Pak Ustadz banyak sekali ngasih tausiah di tempat-tempat lain. Dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini juga cukup banyak, sampai tadi saya lihat sampai 46 pesertanya, peak-nya. Tapi sampai saat ini masih bertahan 42 peserta ya, alhamdulillah. Dan kita lihat banyak dari pembina, saya lihat ada Pak Tebian, Bu Tin, Bu Ella, dan juga dari pengurus banyak yang hadir pada hari ini. Di samping juga jamaah, ini ada dari jamaah masjid ini yang buka Zoom juga di masjid. Juga saya lihat teman-teman dari kita semua, ada yang dari Jogja, Surabaya, hadir ini teman saya dari Pak Sujarno, dokter dari Surabaya, Pak Doni Butias, dosen juga hadir. Juga kemarin hadir juga dari Gresik, dari Bogor, dari Kalimantan ya, dari Banjarmasin juga hadir. Jadi memang tujuan ini adalah lintas
kota. Dan insya Allah ini Pak Tebian juga sudah ngajak, ini anak cucunya sudah diajak. Insya Allah yang dari Amerika Pak Tebian, ini bisa join Pak. Amerika jadi sudah datang. Sudah kontak-kontak tapi tadi kelihatannya belum berhasil ya. Tapi anak yang di Jakarta sudah ikut ya. Sudah ikut join di. Semuanya ikut. Ikut ya. Insya Allah nanti yang dari Amerika Pak juga. Belum kan hari ini ada belum Pak ya? Dari Amerika ada. Ya, insya Allah nanti join. Jadi teman-teman tolong nanti juga undangan dari DKM ini bisa disebarluaskan ke saudaranya, ke teman-teman grup pengajiannya ya, supaya kita bisa rame di sini dan ini memang tujuan dari kita sesuai dengan visi misi dari Masjid Al-Iman. Baik, barangkali itu saja singkat dari kami dan alhamdulillah dari ini. Semarang juga ada tuh. Kenapa? Dari Semarang juga ada. Semarang juga ada ya, alhamdulillah. Dari tadi juga ada, Ustaz. Dari mana? Dari tadi. Oh ya, ini Fahmi ini tadi makan minum kopi sama ininya nggak bagi-bagi. Saya udah pesen 2 kopi, nggak diantar Pak. Itu ruginya kalau Zoom itu. Kelihatan yang ngopi kelihatan ya. Iya, yang bagi dia. Temen yang dari Jogja juga pakai belangkon khas Jogja. Silahkan. Ini kita kumpul rame-rame ya nanti saudara yang dari Amerika terutama nanti kita tunggu ya yang di Kansas USA nanti kita tunggu kehadirannya pekan depan dan insya Allah Sabtu dan Ahad ya kita adakan pengajian lewat Zoom dan silahkan untuk saling mengajak sehingga peserta dari kajian ini cukup banyak. Jazakumullah khairan katsira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sudah tiba kita kepada penghujung acara kajian ini. Insya Allah pekan depan kita akan hadir lagi dengan kajian yang diisi oleh narasumber yang lain. Kami berharap Bapak Ibu sekalian insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesempatan nanti bisa hadir lagi dan mengajak sebanyak mungkin family, keluarga, sahabat, kerabat, broadcast ke semua grup WA agar pengajian ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. 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 Insyaallah. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Saiful Akib atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi berkah dan menjadi yang ngajar ya buat Ustaz sekalian dan keluarga. Amin. 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 Acara mohon maaf jika ada yang salah. Setelah ditutup ini silakan orang tama sapa menyapa, kirim lagu boleh. Tapi kita tutup dulu dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz Saiful, jazakallah. Yang pamit yang mau Dokter Fajar makan sarapan enak nih. Iya, alhamdulillah Ustaz. Saya tunggu kirimannya nanti. Ya, tanggung jawab ya yang pamit. Pamit ya. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Terima kasih Assalamualaikum. Yang dari Amerika Pak, yang dari Amerika silakan. Sudah ada? Ada yang dari Amerika. Halo sahabat Indonesia. Silakan Pak Faizan. Udah join Pak Tebian anaknya di Amerika. Sudah Pak, sudah. Oh, ada, alhamdulillah. Silakan. Nah, ini ya. Tadi saya lihat ini. Silakan ngasih apa gitu. Mana ada Amerika aman? Alhamdulillah aman Pak. Alhamdulillah. Ya, insya Allah 1 bulan menuju pemilu Amerika. Ya, alhamdulillah. Pak Presiden gimana kabarnya? Nih katanya kena positif. Iya, kena positif makanya. Ini Mas Dio ini luar biasa nih, orang Indonesia jadi dosen di Amerika ini. Jadi kesannya ngajar bule-bule ini gimana kesannya? Ya sama saja sih sebetulnya sih Pak. Maksudnya mahasiswa Indonesia, mahasiswa Amerika, cuman mungkin mereka lebih aktif ya kalau misalnya bertanya, diskusi gitu. Mereka cenderung mungkin karena hubungannya sama kultur. Kalau di Indonesia mungkin ada pendidikannya, bagaimana pendidikannya. Dan kelihatannya kok semakin lama anak-anak mahasiswa sekarang di Indonesia juga semakin berani, semakin bagus kok. Kita nggak jauh ketinggalan, insya Allah. Alhamdulillah lah. Kemarin Bapak Tebian yang pulang dari Kansas itu, saya juga langsung
presentasi mengenai masalah perminyakan di Amerika ya, termasuk Kang Sas yang banyak di Amerika ya, karena saya pernah saya ke situ, dekat-dekat situ, dan alhamdulillah ya memang Amerika juga luar biasa. Itu saya share ke jamaah Masjid Al-Iman ya, bagaimana minyaknya termasuk di Amerika ini. Waktu itu Pak Tip pulang dari sana itu. Lagi jatuh terus tapi ya Pak ya harga minyak sekarang ya. Ya. Mana ada yang pesan-pesan Pak Olis? Ini saya pesan kopi Pak. Ya siap Pak Hamid, tolong diantar. Pak Haji Imran tuh kopi pahit ya, tolong jangan pakai kenangan manis, nanti bisa itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ya, barangkali ada yang ingin beraktivitas, olahraga, berjemur, atau apa namanya aktivitas lain, kita akhir saja ya Zoom meeting kali ini. Terima kasih, salam buat semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat. Pamit ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.